Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nimade Yuli Drayanti dari Prodi TIP 19 FTP Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial analisis data menggunakan rancangan acak lengkap. Dan berikut ini adalah contoh kasus dalam penelitian, yakni bagaimana pengaruh suhu yang dinotasikan dengan huruf S pada proses hidrolisis terhadap kadar glukosa dari serat daun nanas, yang terdiri dari 5 taraf untuk perlakuan suhu, yaitu menggunakan suhu 70, 80, 90, 100, dan 120 derajat Celcius, dan memiliki variabel tetap dengan waktu penelitian 1 jam. Jenis larutan yang digunakan yakni asam sulfat dengan konsentrasi 0,5 m, dan perbandingan larutan dengan bahan yakni 10:1 untuk volume per bobot. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengetahui bagaimana pengaruh proses hidrolisis terhadap kadar glukosa. Dan diingat kembali bahwa rancangan acak lengkap itu selain perlakuan harus memiliki kondisi yang homogen. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, pastikan terlebih dahulu pada aplikasi Excel yang digunakan sudah terinstall menu data analisis. Untuk melihatnya, kita pilih menu data, dan di analyze ini terlihat ada data analisis. Jika pada Excel Anda belum terinstall data analisis, mungkin Anda bisa melihat video-video saya sebelumnya. Di sana saya sudah menjelaskan bagaimana cara saya untuk menginstal data analisis tersebut pada Excel saya. Baik, pada data ini selanjutnya akan kita analisis dengan cara pilih data analisis. Kemudian karena ini rancangan acak lengkap, jadi kita memilih single faktor. Lalu klik OK. Kemudian input range dari data ini. Kemudian pilih rows, kemudian ini dicentang label inverse column, kemudian alfanya tab, kemudian output range-nya, di mana kita akan meletakkan ANOVA tersebut. Lalu OK. Nah, ini adalah analysis of variance dari data tersebut. Jadi untuk memudahkan kita memahami bagaimana cara menghitung ANOVA ini, kita perlu juga memahami perhitungan ANOVA ini dengan cara manual. Nantinya saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung analisis of variance menggunakan cara manual. Sebelum menghitung secara manual, kita akan menghitung faktor koreksi dari data tersebut. Dengan cara sama dengan, lalu pilih rumus ini, D16 ini adalah jumlah dari keseluruhan di data ini, jumlahnya. Lalu kita pangkat 2, kemudian count A dan select seluruh data ini. Dan itulah adalah faktor koreksinya. Kemudian pada tabel ANOVA ini kita ubah untuk jadi sumber keragaman. Ini adalah JK atau jumlah kuadrat, ini adalah DB atau derajat bebas, ini adalah KT atau kuadrat tengah, ini adalah F hitung, dan ini adalah P value, dan ini adalah F kritik atau F tabel.
saya akan menjelaskan apa itu p-value. P-value adalah nilai yang kita gunakan untuk menentukan keputusan apakah perlakuan yang sudah dilakukan ini berpengaruh atau tidak, dan sama juga dengan F kritik atau F tabel 5% ini nilai yang digunakan untuk menentukan keputusan apakah perlakuan kita akan berpengaruh atau tidak, dan apakah akan dilanjutkan dengan uji lanjut nantinya. Kemudian kita akan menghitung analisis of variance secara manual. Pertama, kita akan menghitung JK total dengan cara sama dengan sum SQ, lalu pilih data, kemudian kurung tutup, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi, kemudian enter. Selanjutnya kita akan menghitung JK perlakuan. Untuk JK perlakuan, formulasinya sama dengan sum SQ, lalu di kolom perlakuan di jumlahnya, kemudian kurung tutup, kemudian dibagi count A, kemudian jumlah data, kemudian kurung tutup, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Selanjutnya kita akan menghitung JK Galat. Untuk JK Galat sendiri itu adalah pengurangan dari JK total dikurangi dengan JK perlakuan. Selanjutnya untuk DB total ini sama dengan count A karena ini total keseluruhan data, kemudian kurung tutup, kemudian dikurang 1. Untuk DB perlakuan sama dengan count A karena ini perlakuan, lalu kurung tutup, dikurangi 1. Kemudian untuk DB Galat sendiri formulasinya adalah pengurangan dari DB total dikurangi dengan DB perlakuan. Selanjutnya kita akan menghitung KT perlakuan, di mana JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Selanjutnya KT Galat dihitung dengan sama dengan JK Galat dibagi dengan DB Galat. Selanjutnya untuk F hitung sendiri menggunakan formulasi KT perlakuan dibagi dengan KT Galat. Setelah itu untuk signifikan ini menggunakan formulasi yang sudah saya tuliskan di bawah ini. Sebaiknya kita menghitung nilai F tabel terlebih dahulu. Untuk nilai F tabel menggunakan formulasi sama dengan F inverse
probability-nya adalah 5% atau 0,05. Kemudian DB perlakuan, kemudian koma, DB galat, kurung tutup. Untuk F tabel 1% sendiri sama formulasinya, namun probability-nya saja yang berbeda. Probability-nya 0,01, DB perlakuan, DB galat, kurung tutup. Jadi, selanjutnya kita akan menghitung nilai signifikan. Agar lebih mudah, saya sudah menuliskan rumusnya di sini. Kita copy terlebih dahulu. Kemudian sama dengan rumus. Jadi, untuk formulasi ini menggunakan formulasi if. Jadi, jika E42 atau F hitung kurang dari G42 atau F tabel 5% ini, lalu TNS kemudian jika E42 atau F hitung kurang dari F tabel 1%, maka tanda petik 1 yang berarti berpengaruh nyata dan petik 2 berarti berpengaruh sangat nyata pada taraf 1%. Selanjutnya, jadi bisa dilihat bahwa pada tabel ANOVA ini, walaupun kita menghitung secara manual, hasil yang dihitung dengan menggunakan data analisis yang ada pada Excel menunjukkan data yang sama dan menghasilkan nilai signifikan yang memiliki simbol petik bintang 2 yang berarti berpengaruh sangat nyata pada taraf 1%. Kemudian ke tahapan selanjutnya, saya ingin menambahkan bahwa p-value yang kita hasilkan ini adalah kurang dari 0,05 yang berarti perlakuan yang kita lakukan ini berpengaruh nyata terhadap kadar glukosa dari proses hidrolisis dari serat daun nanas. Selanjutnya kita akan melakukan uji perbandingan berganda. Kenapa diperlukan uji perbandingan berganda ini? Karena kita akan mengetahui bagaimana perlakuan atau kadar yang lebih baik yang akan kita gunakan pada suatu penelitian nanti. Nah, uji perbandingan berganda ini dilakukan dengan uji beda nyata terkecil atau BNT dan beda nyata jujur atau BNJ dan Duncan. Baik, yang pertama adalah untuk uji BNT, siapkan pembanding untuk membandingkan selisih dua beda rata. Kemudian, siapkan kolom ini perlakuan rata selisih. Selanjutnya, copy kolom perlakuan ini, perlakuan, masukkan di sini. Untuk rata, di copy, masukkan di sini. Ingat, karena ini tadi masih ada formulasinya, kita pilih yang value. Kemudian setelah itu kita akan mengurutkan data ini dari data sort by rata Charles value dari yang terbesar ke terkecil. Lalu oke. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai BNT. Untuk nilai BNT sendiri, rumusnya sudah saya letakkan di sebelah ini.
Saudara bisa melihatnya. Jadi kita copy dulu rumusnya agar lebih singkat. Ini formulasinya menggunakan rumus T inverse. Nah, jika ingin menghitung secara manual, kita menggunakan sama dengan T inverse probability-nya 0,05, kemudian formulasi yang sudah diberikan ini. Jadi kita akan menghitungnya sekali lagi dengan cara sama dengan T inverse probability-nya 0,05 atau 5%, kemudian dibagi 2, kemudian koma, itu adalah DB galat 5, kemudian kurung tutup, enter. Selanjutnya untuk SKRT ini, SKRT kurung buka 2 dikalikan dengan D43 itu K3 galat, kemudian dibagi 2, kemudian kurung tutup, lalu enter. Nah, untuk memastikannya hasil perkalian ini dan ini harus sama. Jadi sama dengan ini dikalikan dengan ini menghasilkan 2,312, hasil yang sama dengan BNT. Kemudian lakukan perbandingan nilai rata dengan nilai BNT yang sudah kita hitung tadi dengan cara menghitung nilai selisih antara suhu 120 dengan suhu 100. Ini sama dengan kita nilai rata ini, kemudian di antara L sama dengan kita input di simbol dolar, kemudian dikurangi dengan rata yang di bawahnya. Nah, kita sekarang bandingkan apakah nilai 1,85 ini lebih besar atau lebih kecil dengan nilai BNT. Jika lebih kecil, itu diberikan simbol NS. Baik, untuk selanjutnya kita drag saja ke bawah. Nah, ini 11,57. Untuk 11,57 apakah lebih besar atau lebih kecil dari 2,31? Jawabannya adalah lebih besar. Jadi kita tulis simbol bintang. Karena sudah bintang ke bawah, bintang berarti hasilnya pasti akan ke bawah, bahkan bintang. Drag saja ke bawah. Baik, selanjutnya adalah selisih antara suhu 100 dengan suhu 90. Ini sama dengan disisipkan dengan simbol dolar, kurangi dengan rata yang di bawahnya, dan enter. Dapatkan selisih 9,72. Berarti ini bintang karena lebih besar dari 2,31. Kemudian kita melakukan perbandingan untuk suhu 90 dengan suhu 80. Kurangi dengan rata suhu 80. 3,8. Hasilnya masih lebih besar, ini bintang. Kemudian terakhir
terakhir untuk suhu 80 dan suhu 70. Sama dengan ratanya $, kemudian dikurang dengan rata S70. Nah, hasilnya dia lebih kecil dari 2,3, jadi ini NS. Jadi untuk membuat notasi, kita berikan dulu sini A, B, C, D. Jadi untuk yang bernilai NS itu di blok kemudian ini karena tidak ada, jadi di atasnya ini ada. Jadi kita harus membuat sejajar dengan notasi yang sudah kita buat. Dari sini A mengambil 2 kolom ini, jadi A. Untuk B sendiri hanya 1 B. Kemudian untuk C sendiri C. Kemudian ini ada di D ada 2 D dan D. Baik, selanjutnya kita akan menghitung nilai BNT namun menggunakan cara yang berbeda tanpa menghitung dengan selisih. Jadi pertama kita lakukan adalah mengcopy dari perlakuan dan rata ini, kemudian kita urutkan dari yang terkecil ke besar. Tadi kan dari yang terbesar ke kecil, sekarang yang kecil ke besar, smallest to largest. Kemudian kita hitung jumlah dari nilai rata ditambah dengan nilai BNT yang kita sudah hitung tadi. Nilai rata ditambah dengan nilai BNT, namun kita harus menyisipkan simbol dolar di sini karena kita akan menggunakan perhitungan penyebelahan selalu dengan BNT. Jadinya 51,21. Jadi pertama kita harus menentukan apakah nilai 51,21 ini lebih besar dari 50,03. Nah, jika ada nilai yang kurang dari 51,21, nilainya sama. Nah, jika ini 51,21 apakah lebih besar daripada 50,03? Jawabannya adalah iya, berarti tulis iya aja. Tapi sebelumnya kita harus tulis A dulu di sini. Jadi 51,21 apakah lebih besar daripada 50,03? Jawabannya iya. Tulis A. 51,21 apakah lebih besar daripada 53,61? Jawabannya tidak. Jadi next, kita drag. Dan ini sama seperti sebelumnya, lakukan perbandingan apakah lebih besar dengan ini. Jika ada yang lebih besar akan menyisipkan sebuah lambang di sini seperti agak cepat AB. Kita drag saja karena bisa dapat AB. Kita melakukan perbandingan, dilihat di sini yang mana lebih besar lebih kecil. Selanjutnya kita akan mengcopy notasi yang telah kita hitung tadi di sini, namun dari posisi dari nilai A ini diposisikan di bawah. A, B, C, D, dan D. Ini adalah notasi.
nilai BNJ atau beda nyata jujur. Prinsip pengerjaannya adalah sama, hanya beda pada tabel dan rumus-rumus yang digunakan. Pertama, kita cari dulu nilai Q alfa, nilai Q alfanya, dan tentukan juga P dan V, di mana P ini adalah jumlah perlakuan, di mana pada kasus ini ada 5, dan V ini adalah dB galat, di mana dB galat yang kita sudah dapatkan itu adalah 5. Jadi yang pertama, kita melihat angka nilai BNJ dari tabel BNJ dengan syarat 5,5 dengan taraf atau persentase 0,05. Jadi 5,5. 5,67. Kita pilih yang di atas karena probabilitasnya adalah 0,05. 5,67. Nah, sekarang kita akan menghitung di sini SKRT dikali di dalam kurung KT galat dibagi dengan count A kemudian jumlah data itu di sini. Kemudian kurung tutup enter. Nah, untuk menghitung nilai BNJ, kita kalikan nilai Q alpha ini dengan SKRT ini. Ini dikali dengan L57. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai BNJ-nya. Nilai BNJ, di mana nilai BNJ ini akan kita gunakan sebagai nilai pembanding sama seperti sebelumnya di nilai BNT. Jadi kita perlu mengcopy di perlakuan nada rata yang sudah diurutkan dari terkecil ke besar. Dari besar ke kecil. Jadi kemudian kita lakukan hal yang sama seperti di BNT, di mana kita melakukan menghitung selisih dari suhu 120 derajat Celcius dengan suhu 100 derajat Celcius, di mana ini kita berikan simbol dolar karena kita akan drag ini, kemudian lalu di enter. Nah, hasil yang didapatkan adalah 1,85. Jadi kita melihat membandingkan dari 1,85 apakah lebih besar dari 0,93. Tidak, jika lebih kecil berarti memberikan simbol NS. Lalu kita drag saja ke bawah. Nah, semua di sini hasilnya lebih besar. Jadi bintang, semua dari satu bintang berarti semua bisa bintang. Dan ini hasilnya dari BNT dan BNJ nih, ini kan nilai yang sama. Kita akan buktikan.
untuk nilai bisa dilihat di sini bahwa nilai 972 jauh lebih besar 2,93, di sini juga jauh lebih besar, dan di sini ada satu yang nilainya lebih kecil dari nilai BNJ, jadi dituliskan dengan notasi NS. Sama seperti sebelumnya notasinya. Nilai BNJ ini menghasilkan notasi yang sama dengan nilai BNT. Selanjutnya kita akan ke hitungan yang ketiga, yaitu Duncan. Untuk Duncan rumusnya adalah seperti ini untuk menghitung nilai SY, namun kita akan mengcopy terlebih dahulu perlakuan dan rata dari yang terbesar, dari nilai yang terbesar. Jadi karena data yang kita gunakan 5, berarti nilai P-nya itu, nilai perlakuan itu adalah 2 sampai 5, 3, 4, 5. Jadi untuk menentukan nilai R ini dengan probabilitas 5% atau 0,05, kita memerlukan itu tabel Duncan. Mana tabel Duncan ini dipilih berdasarkan perlakuan dan DB Galat. Jadi kita pilih ke tabel Duncan. Tabel Duncan kita insert dari 5, di mana P ada 5. Kita copy, kemudian kita taruh di sini, kita klik kanan, paste spesial karena kita akan mentransposnya, value transpose. Nah, ini adalah nilai berdasarkan tabel Duncan. Kemudian dengan SQR di kurung buka Katigalat kemudian dibagi count A, kemudian banyaknya ulangan. Sama dengan SKRT nomor D43 tadi, Katigalat, dibagi dengan count A, jumlah ulangan yakni B10, kemudian sampai C10, kurang tutup double. Dan ini adalah nilai isinya. Jadi untuk menghitung nilai RP ini, kita harus mengkalikan kolom ini dengan standar ratanya. Ini dengan ini akan kita kalikan, sama dengan
sudah. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan sama seperti yang tadi di BNT dan BNJ, lakukan perbandingan menggunakan selisih dari perlakuan terbesar yang kecil. Jadi tapi hasil selisih yang akan dankan ini kita sesuaikan dengan kolom kedua dibandingkan pula dengan kolom kedua tabel di bawah ini. Jadi tabel di bawah SY ini akan menjadi pembandingnya. Begitu juga seterusnya sampai selesai. Jadi sama dengan ini kurang kemudian akan perbandingan pada tabel SY ini, tabel di bawah ini, tabel P ini. Jadi 1,85 apakah lebih besar dengan nilai SY ini? Jawabannya adalah tidak, ini lebih kecil. Jadi jawabannya adalah NS. Untuk tabel dankan dengan BNJ dan BNT, coba saja kita drag. Nah, ini 11,57 ini, 11,57 ini lebih besar dari nilai di tabel di bawah ini. Jadi itu pasti hasilnya bintang. Nah, jika sudah bintang berarti semua otomatis akan lebih besar ya, bintang. Nah, karena nilai selisih dari BNT, BNJ dan dankan ini sama, jadi saya akan mengcopy ini agar lebih mudah. Nah, kita lihat perbandingannya, sudah jelas sekali bahwa di sini nilainya jauh lebih besar dari tabel di sini. Namun ada salah satu seperti sebelumnya yang bernilai lebih kecil, jadi nilainya NS. Ini kita ini. Nah, jadi nilai notasi yang dihasilkan dari tabel BNT, BNJ, dan dankan ini menghasilkan notasi yang sama. Sekarang setelah semua dianalisis, maka akan diperoleh kesimpulan bahwa perlakuan suhu itu berpengaruh sangat nyata katakan sangat nyata di sini, di nilai signifikan ini menghasilkan sangat nyata, berpengaruh sangat nyata pada taraf 1%, sehingga diperlukan uji lanjut. Untuk uji lanjut ini cukup dilakukan satu saja, bisa dipilih di mana BNJ, BNT atau dankan. Pilih yang paling sesuai dengan banyaknya perlakuan dan ketelitian. Jika perlakuan lebih dari 5, sebaiknya menggunakan BNT atau uji dankan. Kesimpulan pada uji ini adalah dapat dilihat bahwa perlakuan yang paling tepat terdapat pada notasi atau pada suhu 120 derajat Celcius, atau saya ulang, untuk menghasilkan kadar glukosa yang tertinggi dan perlakuan yang terbaik, saya pasti akan memilih perlakuan hidrolisis pada suhu di 120 derajat Celcius dengan rata 65,17. Dan tidak lupa tadi saya sudah jelaskan bahwa dari ANOVA sendiri suhu berpengaruh sangat nyata terhadap kadar glukosa serat daun nanas.
Dan demikian tutorial analisis data terkait rancangan acak lengkap dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan yang kurang jelas. Saya ucapkan terima kasih.